Tapi politik pencitraan kan nggak bisa kita hindari, apalagi di era digital seperti ini. Politik pencitraan itu adalah hal yang lumrah dilakukan bagi elit politik yang miskin gagasan. Oke, oke. Kalau dia surplus gagasan, Ya, nggak dia perlu pencitraan. nggak perlu pencitraan. Dan yang miskin gagasan itu adalah mereka juga yang anti demokrasi. Jokowi ini kan mau berakhir. Aha. Siapa yang mau pakai lagi suaranya? Hmm. Tapi Jokowi punya kepentingan meneruskan warisan kekuasaannya itu pada generasinya kan itu. Gerbongnya dia. Gerbongnya dia atau anaknya dia. Hai, Wan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, malam-malam gini enaknya kayaknya ngopi-ngopi ya. Ya, Baru buka dari tadi bang. dari tadi ya? Tadi ya. Iya, cuman sekarang lagi janjian nih sama Bang Kaubel. Oh, sudah ketemu sama kode? Janjian tadi mau bikin konten lah, diskusi-diskusi sama dia tentang politik. Kayak gitu. Apa yang enak, Wan? Ada kopi nggak? Ada. Kopi apa? Ya kayak biasa. Oh, siap, Coba deh. siap. Yang ini aja deh kayaknya ya. Bisa nyebut merek nggak ya? Boleh. Oh. Ini aja, Wan. Ini kopi. Yang ini deh boleh, yang sasetan. Nah. Sekalian sama Bang Kobel deh, biasanya dia apa? Ya. Dari tadi sih sebenarnya janjiannya. Cuman nggak tahu. Mungkin masih di forum diskusi yang lain kali. Kopi aja bang. Nggak mau yang lain? Ada roti juga bang? Emang ada. Ada. Roti apa? Roti Mandalika bang. Mana? Ini asli dari Putra NTB. Kalau roti ini saya familiar. Oh iya iya. Karena ini sponsor YouTube. Coba lihat, coba lihat. Saya kira roti ini juga kan lihat apa? Berarti di sini tetap nyektok ya berarti. Kita bang. Oh, mantap berarti ini. Memang warungnya Wawan ini luar biasa nih, progresif ya. Ini berkat dari perjuangan saudara-saudara saya. Oke. Oh, siap. Warung Bebe progresif ya. Ya, itu progresif. Ini teman-teman baru datang ke sini, ada roti gembong juga, ini enak juga kayaknya. Oke lah. Silakan dinikmati bang. Duduk bang. Iya, kita nunggu Bang Kobel dulu lah. Saya mau bicarain masalah politik lah sama dia. Ya, yang memang politik itu bang. Iya. Halo. Dek. Astaga. Wah, Sorry. Siap. Agak lama, udah lama. nggak apa-apa. Barusan sebenarnya. Oh, Barusan iya. ini baru-baru buka-buka buku. Buku apaan? Ilmu politik. Ilmu politik, mentang-mentang tahun politik ya. Tahun politik. Kayaknya kalau kita diskusiin masalah isu-isu politik kan seru deh kayaknya. Seru. Ah, Gonta-ganti pasangan kan. itu lagi musim-musimnya. Pan mau gabung kan duduk sini, Pan? Boleh bang. Oh, gitu ya. Santai aja. Sambil ngopi-ngopi lah di sini. Bang. Tadi dari mana barusan? Nguli. Nguli apa? Nguli dari tadi sih. Ini Cuman kebetulan. agak mampir gitu. Saya kan tukang las. Oh, gitu. Iya. Ini kebetulan kan kita di depan Muhammadiyah ya. Ini warung progresif ini. Kemarin Merdeka. Kemarin pas di pinggir ini, di pinggir tembok, sekarang udah pindah. Oh, itu udah pindah. Ini kan tongkrongan kita. Tongkrongan malam, menghabiskan malam itu di sini. Oke. Lebih karena dekat sama kampus, teman-teman yang mau diskusi, mau bicara apa saja bebas. Itulah hebatnya Wawan yang punya warung. Senior. Saya bukan senior. Bang, sambil ngopi aja deh, Bang. Boleh. Masih kayak rasa yang kemarin-kemarin nggak, Bang? Ya, aman bang. Oh, jangan sampai kayak rasa yang pernah hilang nih. Soal rasa setia. Kalau saya tetap kopi hitam kesukaan. Kopi hitam kampung. Oh, waduh. Kan anak kampung. Tapi kita nggak mau bicarain kampung nih, Bang. Kita mau bicarain negara gimana? Ya, anak kampung bicarain ibu kota boleh. Nah, itu maksudnya. Walaupun kita tinggal di kampung, tapi pikirannya global tuh. Orang lokal pikir global. Ya, itu harapannya. Harapan semua kita ya. Dari kampung, dari jauh, dari pegunungan, dari pedalaman, ya jangan lihat dari asalnya, tapi pikirannya apakah seluas samudra atau setinggi langit kan itu. Tapi banyak yang remehin kalau anak-anak kampung itu katanya tertinggal, terbelakang. Benar nggak itu, Bang? Kira-kira? Enggak juga.
Atau justru mungkin orang-orang kampung ya yang banyak bicara di kancah nasional? Iya, justru mereka Pak dari luar semua mau bicara tokoh-tokoh bangsa ini kan juga orang-orang yang dari jauh Hmm. gitu. Bukan hidupnya langsung di ibu kota ya, besar, kecil, lahir, tumbuh, besar di ibu kota enggak juga. Benar. Nah, sekarang Bang, kalau politik-politik nasional kira-kira yang menarik untuk kita bicarakan kira-kira apa? Kalau saya tuh 3 calon presiden dong. 3 calon presiden. Siapa aja tuh? Ya, sekarang muncul di permukaan kan Ganjar. Ah, Kemudian Prabowo, Anies Baswedan. Ya kan? Nah, Betul. kemarin tuh lagi bingung-bingung nih. Hmm, Prabowo sama Prabowo sama Ganjar itu didukung Jokowi atau enggak? Itu kan yang masih bimbang sekarang. yang masih bimbang. Terus di Golkar ada rencana munaslup gitu. Iya. Iya. Jadi saya melihat sistem politik di Indonesia ini, apa yang diperagakan oleh elit-elit hari ini, Ya. ya kita ketawain aja sih. Hmm. Karena yang diributin itu nggak ada hal yang esensi, Ya. nggak ada hal yang substantif. Cuman sekedar cawe-cawe, Bang. Iya, cuma sekedar saya sama siapa sih, Oke. cocoknya sama siapa sih, Iya. itu kan kok konsolidasi politiknya kok begitu. Apalagi kalau kita lihat partai politik ya, kan partai-partai ini kan nggak ada yang punya komitmen benar-benar untuk berpihak pada rakyat. Saya perhatikan. Ini asumsi pribadi saya kira-kira. Ada yang katanya partai Wong Cilik, Siapa tuh? PDI. PDI Oh, sekarang katanya. udah berkuasa itu. Katanya partai Wong Cilik, tapi yang melahirkan undang-undang liberalisasi pendidikan ya di masanya berkuasa Megawati kan di tahun 2003. Kemudian undang-undang perburuhan yang bicara soal perbudakan modern itu sistem kerja outsourcing dan kontrak itu di zamannya PDI. Walaupun yang dibawa itu adalah Wong Cilik, tapi belum tentu juga perjuangannya, Bang. Jadi bukan hanya PDIP ya, tapi seluruh partai yang ada di Indonesia sekarang ini dalam tanda kutip dia berbicara selalu bicara soal Wong Cilik, mau PDIP, mau Golkar, mau P3, mau PKS. Tapi pada ujungnya setelah mereka memenangkan kontestasi di pemilu, ya tetap aja melahirkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Karena mereka nggak punya landasan ideologis dalam partai ini. Orang kalau udah berkuasa itu penyakitnya tuh satu, Bang. Rakus ya, ketagihan berkuasa itu, Bang. Ketagihan. Iya, karena di kekuasaan itu kan menjanjikan hal yang ada hak istimewa, itu kan mendorong orang untuk berhasrat menjadi penguasa. Iya. Hak-hak istimewa itu. Nah, kalau Abang lihat ya, kan partai politik sekarang ini dinamis betul nih, gerak-geraknya nih, Bang. Sekarang ke Prabowo kemarin deklarasi tuh, PKB, kemudian Golkar, terus apa tuh PAN, sama Gerindra kan koalisi tuh paling besar tuh suaranya di DPR, Bang. Nah, kira-kira itu dipengaruhi oleh keberpihakan Jokowi nggak sebagai pemimpin negara kira-kira? Jokowi ini kan mau berakhir. Aha. Siapa yang mau pakai lagi suaranya? Tapi Jokowi punya kepentingan meneruskan warisan kekuasaannya itu pada generasinya kan itu. Gerbongnya dia. Gerbongnya dia atau anaknya dia. Iya. Jadi kan ya kita awal bilang tadi itu kan hasrat kekuasaan itu kan menjanjikan. Hak istimewa itu, terus jaminan ketika kita mendapat kekuasaan ada keuntungan yang bisa didapatkan. Ya. Yang saya lihat itu sistem politik di Indonesia itu melahirkan kekuasaan yang punya watak eksploitatif. Punya kecenderungan seperti itu, Bang. Ya. Nah, kalau Abang lihat kan sekarang kan kayak seolah-olah ya Jokowi itu dia mengamankan dinastinya dia nih, ya kan pro ke sini, gerak ke sana. Etis nggak secara politik dong? Kalau Abang perhatikan ya, etis nggak secara politik misalkan Jokowi itu sebagai presiden ya, nggak bertindak sebagai negarawan gitu maksudnya. Ya, memang dia nggak bertindak sebagai negarawan. Harusnya kan negarawan nggak kayak gitu. Dalam masalah politik itu kan pragmatisme dan oportunisme itu yang melekat di elit-elit hari ini kan. Jadi di mana menjanjikan
kekuasaan. Disitulah dia berpihak. Makanya politik 2 kaki, politik 5 kaki, 10 kaki, 10 muka, 20 muka. Jangankan 2 muka, 10 muka saja politik di Indonesia elitnya ya. Iya, iya. Itu bisa sampai 20-30 muka dia. Mukanya banyak. Mukanya banyak. Di satu sisi dia lain, mukanya di sisi lain lagi mukanya kan. Aneh. Iya. Kok membangun bangsa kok nggak konsistensi, nggak bicara soal program apa yang mau kita susun. Oke, oke. Gitu kan. Iya, iya, iya. Harusnya barang jualan itu kan program. Program kesejahteraan bangsa kalau mau meraih dukungan masa rakyat. Bukan menjual muka. Iya, iya, iya. Kesana sini cari pencitraan, kesana sini cari pencitraan. Padahal kalau kita mau jujur ya, Iya. Anies mantan gubernur Jakarta, apa program untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta? Begitupun si Ganjar. Apalagi Prabowo selama Menhan dia hanya sibuk berbisnis menjadikan negara APBN untuk membeli peralatan tempur. Sekalinya buat food estate nggak jalan di Kalimantan. Nggak jalan. Iya, 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 iya. Ya gitulah. Drama-drama mereka kan, drama elit politik menjelang pemilu 2024. Ada saja dramanya. Tapi politik pencitraan kan nggak bisa kita hindari. Apalagi di era digital seperti ini. Politik pencitraan itu adalah hal yang lumrah dilakukan bagi elit politik yang miskin gagasan. Oke, Oke. oke. Kalau dia surplus gagasan, Ya dia nggak akan pencitraan, nggak perlu pencitraan. Dan yang miskin gagasan itu adalah mereka juga yang anti demokrasi. Prabowo anti demokrasi, Anies anti demokrasi, Ganjar sama aja. Kan mereka lahir dari partai-partai yang ada di parlemen sekarang. Iya, iya, iya. Kalau memang mereka nggak atau pro kepada demokrasi, ya harusnya nggak dibatasi dong orang mengkritisi. Karena begini, ketika negara makin banyak menghadapi persoalan di rakyat, tuntutan rakyat itu kan meningkat. Maka untuk menekan rakyat yang menuntut itu dengan menutup keran demokrasi. Represif, kriminalisasi, Oke. mengintimidasi, yaitu hal yang lumrah ketika bangsa sedang menghadapi masalah-masalah yang cukup kompleks lah. Dan Korupsi, Iya, kan iya, ini. iya. Korupsi, kemudian undang-undang cipta kerja, Oke. upah buruh dipangkas, dan biaya-biaya pendidikan makin mahal, rampasan lahan di mana-mana kan itu. Iya, iya. Terus apalagi inflasi terjadi. Nah itu hal-hal yang terjadi di bangsa kita hari ini yang mempengaruhi struktur perekonomian rakyatnya. Apalagi di 2024 itu ada revisi tentang standar orang miskin. Iya, 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 benar, benar. Jadi di Kompas saya baca juga di Bank Dunia itu kan sedang merumuskan bahwa di 2024 itu terjadi kenaikan standar orang miskin. Jadi dia itu sekarang mulai ditetapkan $2,3 Per hari. per hari. Kalau kita kan belum nyampe $2. Mungkin baru $2 tuh. Jadi itu miskin kalau pendapatannya $2,3. Itu di 2000. Maka hasil penelitiannya itu mengatakan ada peningkatan kemiskinan di 2024. Elit berpesta, rakyat yang miskin meningkat. Itu di 2024. Oke, elit berpesta, rakyat menderita. Waduh. Tapi Bang, dari 3 calon tuh, dari 3 calon presiden yang sekarang banyak dibicarakan, masa iya nggak ada yang bisa menjawab dari segunung masalah itu kan? Mulai dari pendidikan mahal, gaji buruh, upah minimumnya itu dipangkas, kemudian IKN nggak becus, demokrasi dihabisi dan lain sebagainya. Masa nggak ada kita bisa gantungkan harapan ke 3 orang itu, Bang? Ini mulai serius nih pembicaraannya. Aduh, kalau saya kebayang mukanya Anies, kebayang mukanya siapa? Ganjar, kebayang mukanya Prabowo. Apa yang
mereka lakukan selama ini, selama menjabat. Justru di tengah mereka menjabat itu kan kekuasaannya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Maksudnya kebijakan-kebijakan ekonominya selama dia menjabat jadi gubernur atau selama Prabowo memegang Menhan dan sebagainya, itu kan apa sih program-program kesejahteraan buat rakyatnya, kan itu kan yang bisa kita. Kalau apalagi partai-partai yang menyusungnya, partai-partai yang mengusung 3 calon ini kan hari ini saja misalnya itu ketika buruh menyuarakan pencabutan UU Cipta Kerja, justru mereka nggak kelihatan. Nggak ada yang bicarain tentang itu. Nggak ada yang bicarain seperti itu. Makanya Rocky itu ngamuk-ngamuk di media sosial kan. Rocky menganggap mulutnya semua partai politik yang ada di Indonesia itu disumpel. Dan itu diambil alih oleh aktivis di luar dari partai politik. Iya. Kira-kira termasuk Bang Kobel juga berarti. Enggak sih, kan banyak gitu. Karena kan kita lagi diskusi ini kan, berarti kita bicarakan itu, jadikan atensi, otomatis juga berarti. Kasihan Rocky Gerung itu dikriminalisasi. Iya kan berapa banyak dilaporin itu. Jadi terlepas dia menggunakan kata-kata yang dianggap menghina, kalau dia merasa terhina berarti dia benar kan. Jadi terlepas dari itu, tapi memang Rocky itu dalam posisi seperti itu. Ada kegelisahan di tengah partai politik itu hanya sibuk berbicara kekuasaan, sibuk berbicara jatah kue proyek-proyek sana sini. Kok nggak ada yang menyuarakan aspirasi rakyat? Gitu kan? Benar. Wah, jadi partai politik ini tugasnya buat apa sih? Nah itu yang saya nanya, harusnya fungsi partai politik itu kan macam pendidikan politik tuh. Tapi kan sekarang justru partai politik yang nggak mendidik publik untuk berpolitik yang sehat. Ya, partai politik itu kan agregasi kepentingan. Jadi kepentingan rakyat itu disalurkan di situ. Iya. Tapi banyak partai politik yang justru yang mereka perjuangkan tidak mewakili kepentingan rakyat. Karena yang mengendalikan partai politik yang ada di Indonesia, hampir seluruh partai politik yang ada di Indonesia itu kan dikendalikan oleh oligarki. Oke, pemodal. Jadi yang mereka suarakan itu adalah suaranya, kepentingannya oligarki. 9 naga itu ya. 9 penghisap. Kenapa itu 9 naga itu? Ya, kalau diskusi kayak gini intensnya di WB progresif, selesai itu barang, Pak. Itu kita lawan. Mulai dari sini berarti ya? Bisa. Oh iya. Jadi ini kan partai politik di Indonesia kok begitu. Justru dia berperan terbalik gitu. Agregasi kepentingan yang seharusnya saluran menyuarakan kepentingan rakyat ini berbalik arah. Jadi yang melahirkan undang-undang pemiskinan terhadap rakyat, yang mendukung kebijakan pemiskinan terhadap pencabutan subsidi, itu kan iya kan sama semua partai yang ada hari ini. Dan itu ironi di dalam politik kita. Ironi sekali di dalam politik. Sementara di politik di negara-negara lain itu nggak sesederhana itu. Iya. Tetap ada kubu oposisi yang menentang. Tapi abang kok kayak nggak nyaman banget duduknya? Apa karena belum hisap rokok nih? Udah. Saya selalu PS. Oh PS ya. Kalau di sini yang di stok apa emang kalau rokok? Kebanyakan PS. Harganya yang merakyat. Murah juga. Termasuk merakyat juga dia. Oh ini termasuk rokok rakyat berarti? Ya karena duit saya kan cuma 10.000 ya bisa. Gak apa-apa lah kita podcast. Juga dia. Oh iya. Jadi Rokok PS sama AG. Yang bermasalah di elit-elit politik di Indonesia ini kan di tengah masyarakat yang hidup kesusahan, justru dia mempertontonkan praktek hidup hedonis itu, bermewah-mewahan. Padahal itu kan mereka menggunakan uang negara, uang yang diambil dari rakyat. Ya saya ngerokok ini kan pajaknya berapa ini satu rokok sebatang. Yang cukai level 2 ini kan 600-an. Ya pajak yang diambil dari kita setiap hari itu kan dipakai untuk foya-foya oleh elit-elit kita. Di samping korupsi, hampir seluruh partai politik itu merawat koruptor.
Ya, aduh bahaya. Kita nggak usah bikin partai, Wan, nggak usah ya. Kita ini aja, kita bangun podcast aja. Tidak bangun kementerian ekonomi aja supaya nggak berharap pada negara nanti. Nah, ya itu tuh seru-seru tuh. Kemandirian ekonomi. Iya, Kan kalau kalau bicara politik ini kan efek dari kebijakan politik itu kan ke ekonomi juga. iya. Nah, ekonomi kita nggak naik-naik, Bang. Katanya naik 5%, wah nggak ada tuh naik 5%. Karena kebijakan politik kita itu berpihak pada kekuatan modal. Jadi eh, eh, mereka juga itu bicara soal memajukan kesejahteraan umum, tapi berkontradiksi dengan kebijakannya yang orientasinya untuk kepentingan pemodal. Ini kan jadi masalah. Oke. Jadi kalau kita buka-buka kayak UMKM dan sebagainya itu kan dibatasi akses pasarnya. Itu kan sekarang harusnya pemerintah itu kan hadir ketika ada UMKM, dijaminlah pasarnya. Misalnya pertanian, dijaminlah pasar, akses pasarnya, modalnya, teknologinya. Kan harusnya bicara seperti itu. Tapi sekarang ya, pupuk berapa harganya? Ih, mahal tuh, ngantri lagi ya masyarakat. Ngantri lagi, dibatasi. Yang kuota subsidi itu dibatasi. Itu yang seharusnya pemerintah subsidi pupuk dan sebagainya, ya lebih baik mereka pakai buat anggaran proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur itu biar bisa dikorup. Iya. Gitu. Atau enggak kemarin tuh anggota DPR Bali atau Jakarta tuh yang dari PDI juga yang katanya Partai Wong Cilik nih katanya mau buat aturan untuk kunjungan kerja ke luar negeri katanya. Mending ke luar negeri katanya. Itu kunjungan kerja ke luar negeri itu dapat apa mereka juga kan? Jadi itu liburan. Oh, liburan. Menggunakan dalil itu untuk membenarkan mereka menggunakan uang negara untuk libur bersama keluarga. Oh, sebenarnya liburan. Ya iya. Makanya begini, buta yang paling berbahaya itu buta politik. Ya, sepakat saya. Jadi kalau rakyat Indonesia tidak membuka mata terhadap bagaimana kinerja elit politik, bagaimana kesehariannya. Saya sambilan buka ini, Bang ya. Iya, Digembong itu lagi, Bang. berbahaya. Mm-mm. Akhirnya kan pekerjaan kita itu ya sebenarnya adalah mendidik bahasa rakyat itu agar terbuka matanya. Tapi justru yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak pro kepada rakyat justru partai politik, elit politik justru, Bang ya. Iya, yang mendukung. Ini trias politikanya, pembagian kekuasaan itu nggak nampak di demokrasi Indonesianya. Yang tampak pembagian Yang tampak rotinya. itu pembagian roti kayak kita sekarang. Kita bagi roti dulu deh. Kalau ini bukan roti kekuasaan ini roti gembong Mandalika. Siap. Waduh. Bang, coba cicipi roti, Bang, sambil ngopi gitu. Boleh. Jadi itu perannya partai politik yang ada di Indonesia, elit-elit politik itu hanya sibuk berbicara bagi-bagi jatah. Tapi yang belum dijawab nih. Dari 3 orang itu berarti tidak serta-merta bisa mewakili kepentingan rakyat Indonesia berarti. 3 orang itu Prabowo, Ganjar, Anies itu enggak. Tidak akan pernah mungkin. Kalau selain 3 orang itu harusnya siapa, Bang? Ya nggak ada. Nggak ada. Atau Bung Wawan? Siap. Ya, saya sampai hari ini tuh belum melihat itu. Pertanyaannya kan begini. Kalau kita tidak memilih salah satu pemimpin di antara yang terburuk, siapa yang akan memimpin kita? Ya lebih baik itu kan ilusi yang sering disampaikan oleh agar rakyat Indonesia ini sekalipun koruptor ya tetap coblos saja. Dan gitu. Akhirnya kesadaran politik masa rakyat Indonesia hanya sebatas pada persoalan coblos-mencoblos. Tapi kontrol rakyatnya yang hilang. Bahwa berpolitik itu setiap hari. Iya. Rakyat itu ya harus itu memantau semua aktivitas pejabat itu. Kalau kontrol rakyatnya makin tinggi, demokrasinya itu makin tinggi. Jadi ukuran dikatakan negara itu demokratis ketika kontrol rakyatnya Tinggi. tinggi. Nah, sekarang kontrol rakyat kita tinggi nggak, Bang, terhadap kebijakan? Di era Jokowi kontrol rakyatnya dihilangkan Oleh? oleh rezim, Oke. kan gitu. Itu karena masyarakat kita apatis politik
Jadi apatis politik, ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik dan sebagainya itu bukan karena rakyat Indonesia apatis politik, Bukan karena rakyatnya bodoh. bukan, tapi karena rejim gitu kan menekan pikiran rakyatnya. Akhirnya rakyat jadi takut bersuara. Yang aneh itu kan ketika orang menyuarakan hak dianggap tindakan kriminal. Kan gila rejim ini. Oke. Ini menarik betul ya kalau ngomong ngomong politis sama Bang Kobel nih. Oh, sih. Tapi nggak ada rencana masuk partai politik, Bang. Ah, Atau mendirikan partai politik. Nah, ini seru. karena partai politik itu alat perebutan kekuasaan. Hmm. Kalau bicara soal membangun partai politik, itu kan berarti saya sudah menunjukkan sisi saya berhasrat untuk mencapai kekuasaan. Sementara yang saya kehendaki itu adalah kekuasaan rakyat. Tapi kan kekuasaan rakyat itu Butuh partai. tidak bisa dimobilisasi ya tanpa organisasi. Ya itu. Oke. Jadi kalau mau menghendaki demokrasi itu makin maju, ya rakyatnya harus diorganisasikan. Mengorganisasikan rakyat, memuarakan satu kepentingannya, yang itu juga bicara soal pembangunan partai itu, ya partai yang harusnya dikehendaki sama rakyat, dibangun oleh rakyat itu sendiri, dikelola oleh rakyat itu sendiri. Kalau sekarang partai politik kebanyakan dipimpin oleh ini juga, pemodal juga, Bang, pengusaha yang punya media, gitu kan, nggak berangkat dari kalau katanya Soekarno itu Dari rahim rakyat. rahim rakyat tuh, nggak genuine dia dari rahim rakyat. Karena dari zaman Orde Baru, zaman Orde Reformasi, yang dimatikan itu soal politik rakyatnya. Akhirnya yang lahir itu cuma partai-partai elit yang model pembangunannya itu top down. Jadi dibangun oleh elit gitu untuk menyisir ke bawah. Harusnya kebalik kan, dari rakyat dia membangun sendiri. Saya jadi partai. Jadi partai. Makanya jangan heran kalau kita susah ya melihat misalkan kayak partai-partai buruh misalkan ya. Partai-partai yang memang bermuara dari akar rumput ini untuk berkembang gitu, Bang. Iya. Partai buruh itu kan diinisiasi oleh penguasa ketika terjadi gejolak perlawanan rakyat untuk menuntut kesejahteraan di tahun 2011, 2012, 2013 itu mulai diinisiasi oleh penguasa agar saluran politik rakyat ini terwakilkan Oleh partai buruh itu. oleh harapannya partai buruh. Harapannya. Tapi sampai ke sini masuk angin juga. Ya partai buruh siapa yang bangun? Akhirnya kan termasuk salah satu yang menolak tentang gagasan pembangunan partai buruh ya saya. Oke. Gitulah. Nah, tentang partai politik, Bang. Hmm. Elit kita, kader-kader partai yang jadi pejabat hari ini kan rata-rata masuk angin semua. Nah, ini tentang penyakit masuk angin. Sini, Wan, ada obat masuk angin nggak? Ada. Kita sendiri, Bang. Oh, kita buatin resepnya sendiri ya? Rok, kalau Iya. kalau katanya Megawati, ibu-ibu jangan banyak goreng gitu kalau lagi rebus. rebus saja, gila. Iya. Itu, Bang, tentang elit kita yang masuk angin, pejabat-pejabat kita yang kok mudah banget, Bang, disogok, disawer itu loh. Itu bukan hanya di elit kita di pusat ya, di daerah sampai ke tingkat terendah kan. RT RW kayak gitu. Iya, Bang, serius. Jadi demokrasi kita mengajarkan hal demikian. Karena ini kan demokrasi pasar bebas. Oke. Demokrasi pasar itu jadi ongkos politiknya itu cukup mahal. Gitu. Jadi sebenarnya mereka kalau saya bilang itu yang masuk ke partai kemudian ikut pemilihan calon gitu kan penjudi. Jadi dia menghabiskan banyak uang dulu untuk mendapat, kalau dapat istilah dalam judi itu Keuntungan apa? ya apalah mungkin Menang judi lah intinya gitu. menang judi gitu. Ya jadi dia ini di kekuasaan itu menang judi, maka dia akan menggunakan itu untuk menumpuk kekayaan, mau korupsi mau apapun jalan Semuanya dihalalin jadi. dihalalin, yang haram jadi halal,
yang halal jadi halal. Saya teringat lagi nih kayak satu quote ya. Untuk dapat ikan besar, kita harus korbanin ikan kecil. Ya itu dia. Oke. Jadi misalnya jadi caleg ya, apa DPRD provinsi atau DPRD kabupaten ya, nominalnya kan nggak sedikit itu. Nyetak spanduk, nyetak brosur itu kan semua itu dibiayai secara personal. Minimal itu 5 miliar mungkin. Ya lebih kurang lah. Kalau mau jadi ketua partai sekarang itu jujur aja di rakyat itu menaikkan harga. Kalau minta suara ke saya segini harganya. Oh iya ya, sampai rakyatnya tuh dididik seperti itu. Didik seperti itu. Yang paling kasar tuh di kampung saya, Bang. Di Berapa kampungnya tuh? kita. Berapa tuh? Satu orang itu 500.000. Ya mungkin di tahun 2024 seiring meningkatnya inflasi mungkin 1 juta kan per suara. Bayangin aja tuh 270 juta penduduk Indonesia yang punya hak suara sekitar 200 jutaan dikali 500.000 per orang, berapa satu presiden itu, calon presiden dan wakil presiden itu menghabiskan anggaran. Wih, itu Uang dari mana, bro? kalau bukan dari oligarki. Kalau bukan dari oligarki dan investasi global. Oke. Berarti nggak ada politisi ya, yang bahasanya punya target besar ya. Jadi presiden dan lain sebagainya tidak di-backing berarti. Waduh, semua dibacking sama modal internasional, baik itu pengusaha yang dari Cina, pengusaha dari Amerika, pengusaha dari mana-mana sudah, dan pengusaha-pengusaha Indonesia itu kan disupport sama mereka. Berarti pemodal ini kayak berjudi juga kayaknya. Iya judi, karena kan mereka Masang Kalau- di A, masang juga si B. masang sini, dapat. Yang penting kan saya dapat investasi di mana? Kan begini, saya mau investasi di negaramu, kamu berkuasa, saya akan biayai kamu. Kasarnya begitu. Saya keingat itu apa yang pembicaraan dua orang tuh yang panjang rambutnya. Lu punya duit ya, lu punya kuasa. Ya gitu lah kira-kira. Kira-kira gitu ya berarti. Ya, tapi karena bukan duitnya sendiri, tapi di lembaga-lembaga internasional itu kan menggunakan standar survei. Jadi lembaga-lembaga survei di Indonesia itu kan nggak ada yang independen. Siapa yang salah, Bang? Dari semua itu, siapa yang salah? Sama saya. Hah? Kalau elit politik kita yang salah, nggak berlebihan nggak kita keluarkan statement itu? Kesalahan terbesar itu di partai politik, di elit-elit politik. Karena tidak konsisten mau membawa masyarakat Indonesia ini kemana. Iya. Gitu. Kok sekarang itu ada isu-isu lagi mau membawa masyarakat Indonesia itu pada komunitas ekonomi yang dibangun oleh China, Rusia, India yang ada dalam bridge itu. Indonesia rencananya mau gabung ke sana. Jadi politik dua kaki juga. Maksud saya begini, udah masyarakat ekonomi ASEAN, lagi dia ke bridge. Jadi saluran modal internasional itu Oke. untuk menghisap rakyat Indonesia kan dari dua saluran Dari ini. dua saluran. Jadi kalau di bridge ini bloknya Cina sama Rusia yang sekarang berperang dengan blok Ukraina, ya. Ukraina, itu kan pertarungan ekonomi. Tapi Indonesia katanya itu mengambil peluang untuk pertumbuhan ekonomi. Itu alibi dan ilusi dari Jokowi dan seluruh partai pendukungnya. DKK. Itu kan ilusi. Padahal itu kan di bridge itu kan kawasan pasar yang dibuat investasi Cina, investasi Rusia, pasarnya bagi produk Rusia, pasarnya bagi produk Cina kan di situ. Iya. Masyarakat ekonomi, iya kan mereka membagi, imperialisme itu membagi wilayah-wilayah berdasarkan kepentingan modal. Oke. Terakhir, Bang. Aduh, seru banget kan kalau ngomong sama Bang Kobel nih. Soalnya kalau kita mau habisin sekarang udah nggak ada satu konten lagi besok kan. Maksudnya harus dicicil supaya ada konten-konten lagi selanjutnya. Saya berharap itu ada muka-muka baru lagi yang bisa bicara lebih serius mengenai arah masyarakat Indonesia ke depan. Iya. Anak-anak muda sekarang itu kan kehilangan jati dirinya, lebih cenderung menjadi penjilat, lebih cenderung menjadi alas kakinya elit-elit politik itu, ketimbang dia meniti jalan bersama rakyat.
Wih, itu cool. Jadi jalan alas kaki gitu loh. Hanya alas kaki. Mau dia kan anak-anak muda yang bergelar doktor itu jadi alas kaki. Sang koruptor. Kalau yang dokter yang satu kan kayaknya enggak deh kayaknya ya. Dokter yang mana? Ayo, jangan kita sebut. Jangan kita sebut. Jadi kalau dokter pendidikan formal itu kan masih bisa dipertanyakan keilmuannya. Iyalah itu pokoknya. Makasih banyak Bung Kobel. Ya, saya mau minta lah satu statement terakhir Bung Kobel ya. Karena kita di warung progresif kan ini kan kemajuan nih. Ya. Berarti kita butuh politisi atau elit-elit atau calon-calon pejabat kita yang juga berpikiran progresif kira-kira seperti itu. Sepenting apa politisi kita itu punya basis kapasitas, Bang? Jadi karena istilahnya itu kan kapal, nakoda kapal. Nakoda itu kan harus bisa memastikan kapal itu tetap berjalan di tengah terjangan badai. Oke. Jangan sampai tenggelam. Gitu. Iya. Yang pertama itu kan dia punya basis ideologi yang jelas. Itu ideologi kenegaraan. Makanya di konten sebelumnya itu pernah saya bilang mau Prabowo, mau Anies, mau Puan, mau Ganjar, itu tidak punya basis ideologi kebangsaan untuk membangun Indonesia. Ke depan. Mereka hanya selalu mengandalkan intervensi modal global. Kamu ke sini kata pengusaha di internasional, ya ke sini. Kamu ke sini. Ya gitu, berimbang mereka. Berarti elit kita kayak banteng semua. Sorry. Ya kambing, kambing. sapi yang dicocor hidungnya. Bukan banteng, sorry. Iya, kalau mungkin bahasanya Rocky Gerung itu masih halus. Tapi kalau sudah sapi yang dicocor hidungnya, itulah elit politik kita sekarang. Maka harapan terbesar kita itu adalah masyarakat Indonesia kita mulai didik, kita semua yang sadar tentang persoalan itu ya kita didik masyarakat kita bahwa jalan bagi masyarakat Indonesia itu adalah meningkatkan kesadaran politiknya biar dia nanti punya power. Dan podcast ini muncul juga adalah untuk minimal mengawal orang-orang yang punya pikiran supaya didistribusikan sampai kepada seluruh anak muda kira-kira seperti itu. Ya, karena hampir seluruh di zamannya Jokowi itu akses untuk membicarakan kepentingan rakyat itu salurannya ditutup. Ditutup ya. Kalau ditutup kita buka, Bang. Kita paksa buka. Oke, Bang, thank you udah mampir di podcast Bicara Santai. Saya senang banget bisa diskusi sama Abang. Besok kita di sini lagi kayaknya. Ya, saya itu ini tongkrongan Wawan ini tongkrongan saya untuk menghabiskan malam. Oke. Setiap malam. Sampai malam, tengah malam pun diladeni saya di sini, Bang. Iya, mau datang jam berapapun ya di sini enjoy aja. Oke. Orang-orang merdeka itu di sini, pikiran merdeka, tindakan merdeka itu di sini. Yang penting kopi ada, ya roti gembong matematika ada, PS ada. Itu yang paling penting. Waduh. Oke, thank you teman-teman semua. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, di sana, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.